Tiga kali berturut-turut, tidak ada jaraknya itu, sekitar 3 menit atau 4 menit, datang lagi dia itu. Itu yang paling, pokoknya paling menakutkan bagi saya. Gempa itu saya bawa, dia lari ke masjid tempat anak saya itu. Tapi pas sampai masjid kan masjidnya juga rusak. Terus saya bawa anak saya di luar, tidak berani masuk. Di mana tempat kita berjumat mengajar ngaji, Liksa bilang. Tapi alhamdulillah ada yang membantu sekarang. Cinta masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kering luka dan air mata kesedihan warga Lombok, Nusa Tenggara Barat jika mengingat musibah gempa yang melanda wilayah ini Agustus tahun lalu. Trauma mendalam pun masih dirasakan warga. Betapa tidak, Lombok dan sekitarnya seketika luluh lantang, diguncang gempa berkekuatan dahsyat beberapa kali. Satu di antaranya bahkan berkekuatan 7 skala Richter. Lebih dari 500 orang tewas, dan ribuan warga lainnya luka-luka. Tak hanya itu, berbagai infrastruktur dan bangunan pemukiman, sekolah, dan bahkan tempat ibadah pun rusak parah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Indonesia pun berduka. Pukul 11 itu yang paling besar lah gitu. Paling besar. Terus dia itu kan 3 kali berturut-turut, tidak ada jaraknya itu, sekitar 3 menit atau 4 menit, datang lagi dia itu. Itu yang paling, pokoknya paling menakutkan bagi saya. Ratusan ribu warga pun terpaksa mengungsi, menyelamatkan diri. Gempa itu saya bawa, dia lari ke masjid tempat anak saya itu. Tapi pas sampai masjid kan masjidnya juga rusak. Terus saya bawa anak saya di luar, tidak berani masuk. Sebelum menjadi masjid, sebelum sudah kejadian, sedih rasanya. Kita bersedih bagaimana, di mana, kapan ya terbangunnya masjid kita sekarang. Di mana tempat kita berjumat mengajar ngaji, Liksa bilang. Tapi alhamdulillah ada yang membantu sekarang. Walau kondisinya tak separah di Lombok Utara, Desa Lenek Ramban Biak yang berada di Lombok Timur juga mengalami kerusakan. Tak terkecuali Masjid Taman Surga At-Tabi'in. Satu dari 267 unit masjid di Lombok Utara yang tercatat rusak akibat gempa. Hari ini saya sedang berada di salah satu masjid di Lenek Ramban Biak yang merupakan salah satu masjid yang terdampak gempa di Lombok. Seperti inilah keadaannya. Masjid yang berdiri sejak 1950 dan berukuran 13 kali 13 meter ini mengalami kerusakan di bagian atap dan dindingnya retak. Tak bisa dibayangkan betapa sedihnya warga melihat tempat ibadah kebanggaan mereka rusak. Tak ada lagi tempat ternyaman bagi warga untuk bermunajat dan curhat kepada Sang Pencipta. Ya, sebagai daerah yang mayoritas Muslim, masjid menjadi pusat aktivitas keagamaan masyarakat Lombok. Budaya Sasak dan Islam kental melekat, mewarnai kehidupan masyarakat setempat. Hampir 10 bulan berlalu sejak gempa bumi, masjid di Desa Lenek Ramban Biak belum kembali berdiri. Sebagai gantinya, sebuah masjid sementara pun dibangun di lokasi yang sama. Tentu saja,
dengan kondisi yang jauh dari kata layak. Hanya beratap terpal, bertiang bambu dengan alas seadanya. Saya pun tak bisa membayangkan bagaimana jika turun hujan. Astagfirullah. Walau demikian, keterbatasan tak menyurutkan masyarakat desa untuk tetap beribadah, mendekatkan diri pada Ilahi. Anak-anak pun tetap tekun belajar mengaji. Begitupun tatkala datang waktu sholat Jumat, para lelaki di desa Lenek Ramban Biak yang sebagian besar berprofesi sebagai petani ini bergegas meninggalkan aktivitasnya untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Masya Allah. Saya pun tak mampu menolak kala diminta warga untuk menjadi imam dan khatib. Sahabat yang begitu mulia, yang ibadahnya sudah kita tahu, luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mendengar kata-kata amilatun nasibah, apa yang beliau sampaikan, bakat, beliau menangis. Pak Ayah, ini Amah. Tadi walaupun pakai masjid darurat, ini tetap warganya juga banyak ya yang datang sholat Jumat ya? Ya lebih banyak lagi karena semangat dia walaupun dia masjid darurat. Oh, walaupun darurat dia tetap semangat ya? Insya Allah. Dari berbondong-bondong juga banyak ya? Dari sana semua ke sini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau masjidnya sudah jadi, masyarakat tambah semangat lagi buat ibadah sama Allah. Di setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Di setiap musibah pasti ada cerita indah yang Allah siapkan untuk hambanya. Alhamdulillah, bantuan untuk mendirikan kembali Masjid Taman Surga pun datang melalui Yayasan Sosial dan tim Cinta Masjid. Masyarakat desa pun sangat bersyukur dan sukacita menyambut kabar baik pembangunan masjid baru At-Tabi'in. Berbagai persiapan pun dilakukan. Seluruh warga, baik yang muda hingga tua, turut ambil bagian. Diawali dengan pengumpulan batu kali untuk pondasi masjid yang dilakukan para siswa-siswi SMK. Namanya siapa? Zahra. Oh, Zahra kok mau sih ngangkat batu? Ini kan berat loh. Demi membangun masjid saya bisa membantu tetap apa aja. Oh, jadi apa aja? Ya. Jadi Zahra mau ingin membantu masjid. Iya. Amal jariah ya. Iya. Masya Allah, sungguh terpuji niat mereka. Lelah pun tak dirasa demi meraih pahala. Padahal jarak dari Sungai Reban Bela ke titik pengumpulan batu cukup jauh. Tak mau kalah, para ibu dan anak-anak pun turut sumbang tenaga, membawa beban berat berupa bahan bangunan berkali-kali. Masya Allah, bahagia rasanya melihat antusias warga membantu pembangunan masjid. Ibu, permisi, ini berat nggak Ibu? Nggak berat. Oh, nggak berat. Boleh. Coba saya mau Ibu ya. Luar biasa pemirsa, ternyata ini berat sekali ya, dan saya coba akan taruh di atas kepala. Ini ditaruh di mana Ibu? Oh, di sini ya. Langsung saja lemparkan Ibu ya. 1, 2, 3. Aduh. Pemirsa, sekarang saya melihat lagi kaum para wanita ini lebih banyak lagi. Ini satu ember warna hitam itu penuh. Coba kita lihat. Coba saya samperin ibu-ibu satu ya. Ibu, permisi. Saya boleh coba itu? Coba ya. Saya boleh coba? Coba Ibu. Aduh. Berat. Oh. Saya taruh, ini kira-kira berapa kilo ya? Ini sekitar 20 kilo lebih tapi ditaruh di atas kepala. Ini kalau seperti ini, kepala saya bisa gepeng pemirsa. Saya coba akan bawa, tadi ibu-ibu bawa dari sana, dari atas, kemudian kita taruhkan ke bawah.
Turun naik tangga membawa beban yang berat tentunya menguras tenaga. Tapi demi berdirinya Masjid Impian, semua dilakukan dengan rasa ikhlas, hanya berharap ridho Allah. Seperti yang Allah janjikan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu di surga. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Kang Hamzah. Waalaikumsalam Kang. Gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sedang apa nih Kang? Kita sedang melakukan pembangunan masjid bareng warga-warga di sini gotong royong. Oh jadi bareng warga-warga. Ya. Bagaimana desainnya nanti? Jadi nanti bentuk desain rumah sasak masjid ini itu seperti bangunan tradisional rumah sasak. Oh, kenapa dibangun seperti desain rumah sasak? Karena kita ingin membudayakan kearifan lokal di Lombok ini. Oh, jadi ada unsur budaya untuk memajukan budaya. Betul, jadi betul. Khas kearifan lokal Lombok. Betul sekali. Apa sih memang kelebihannya dari desain rumah sasak? Jadi rumah sasak ini ternyata secara turun-menurun memiliki kekuatan arsitektur untuk menahan gempa. Jadi rumah sasak ini adalah salah satu bangunan yang ramah gempa. Jadi kita mengikuti desain rumah sasak dalam rangka masjid ini kita harapkan agar nanti kedepannya tahan gempa. Luar biasa. Masjid Taman Surga At-Tabi'in yang baru rencananya dibangun dengan desain yang berbeda dengan sebelumnya. Pemirsa, sekarang saya ada di dalam lubang ini, yang ini akan dipakai untuk fondasi, dan ini kedalamannya cukup dalam. Saya tinggi 177 dan sekarang ini sudah sedalam hampir tingginya selesai. Selain mengadopsi rumah sasak, masjid ini juga didesain tahan gempa dengan fondasi yang dibuat lebih dalam. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Warga dan sejumlah tokoh masyarakat setempat pun berkumpul untuk ikut menjadi saksi awal pembangunan kembali Masjid Impian mereka, yang ditandai dengan acara peletakan batu pertama. Masya Allah. Sebagai tanda syukur kepada Ilahi, warga pun bersama-sama menikmati hidangan tradisional khas Lombok yang telah disediakan. Di antaranya, sayur ares yang terbuat dari batang pohon pisang. Di akhir acara, kami pun dihibur dengan atraksi presean, sebuah kesenian tradisional suku Sasak untuk menguji keberanian dan ketangkasan kaum pria. Para pemainnya dipersenjatai dengan tongkat rotan dan tameng kulit kerbau untuk melindungi diri. Presean bukan sembarang pertarungan. Di dalamnya tersimpan nilai patriotisme berkaitan dengan sejarah suku Sasak di Lombok. Pemirsa, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Butuh tenaga yang luar biasa dan juga konsentrasi untuk melakukan tarian ini. Tarian presean ini ditampilkan adalah untuk membangkitkan semangat masyarakat pasca gempa melalui seni tradisional. Sekarang saya lanjut mau istirahat.